Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 mengenai berbakti kepada orang tua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu." Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kandungan surat Luqman ayat 13 dan 14. 1. Orang tua harus mendidik anak-anaknya untuk bertauhid kepada Allah SWT. 2. Surat Luqman ayat 13 berisi larangan berbuat syirik. 3. Syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Dan 4. Surat Luqman ayat 14 berisi perintah untuk berbakti pada orang tua, terutama ibu yang merawatnya dengan penuh susah payah. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hukum tajwid surat Luqman ayat 13 dan 14. Pada ayat 13 terdapat 16 hukum tajwid. Pertama, mat tabi'i atau mat asli. Pada kata qola, yaitu alif mati yang sebelumnya ada huruf yang berharakat fathah. 2. Qalqalah sugro. Pada kata luq, yaitu huruf qaf yang berharokat mati atau sukun. 3. Mat tabi'i atau mat asli. Pada kata ma, yaitu huruf mim bertemu dengan alif kemudian alifnya dibuang. Baris vertikal di atas itu menunjukkan adanya alif yang dibuang. 4. Qalqalah sugro. Pada kata ib, yaitu huruf ba yang berharokat mati atau sukun. 5. Mat silah qasiro. Pada kata hi, yaitu sebelum hak dhamir ada huruf yang hidup. Kalau sebelum hak dhamir hurufnya mati, maka itu tidak bisa disebut mat silah qasiro. 6. Mat silah qasiro pada huruf hu, yaitu sebelum hak dhamir ada huruf yang hidup. 7. Mat tabi'i. Pada kata ya, yaitu huruf ya bertemu dengan alif kemudian alifnya dibuang. 8. Mat tabi'i atau mat asli. Pada kata la, yaitu alif mati sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. 9. Tarkik. Pada kata ri, yaitu huruf ro berharokat kasroh. 10. Tarkik. Pada kata billah, yaitu sebelum lamnya lafadz Allah atau lam jalalah ada huruf yang berbaris kasroh. 11. Tanda waqaf, yaitu singkatan dari al-waqfu aula, artinya lebih baik waqaf daripada wasol, atau lebih baik berhenti daripada lanjut. 12. Idgham ma'al gunnah atau idgham wajib gunnah atau gunnah musyaddad. Pada kata inna, yaitu nun bertasydid dan cara membacanya ditahan serta dengung. 13. Alim laf syamsiyah. Pada kata lish, yaitu alif lam bertemu dengan huruf shin atau huruf syamsiyah. 14. Tarkik. Pada kata ri, yaitu ro barisnya mati atau berharokat mati dan sebelumnya ada huruf yang berbaris kasroh. 15. Idhar halki. Pada kata mun, yaitu tanwin bertemu dengan huruf ain. 16. Mat arid li sukun. Pada kata adimun, dibaca adim karena mat tabi'i berhadapan dengan satu huruf yang hidup yang berada di akhir kalimat. Huruf yang di akhir kalimat itu mati jika diwakafkan, dan cara bacanya panjangnya 2-6 harokat. Sedangkan surat Luqman ayat 14 terdapat 22 hukum tajwid. Yang pertama, alif lam qamariyah. Pada kata li, yaitu alif lam bertemu dengan huruf hamzah. 2. Ihfa ausat. Pada kata in, yaitu huruf nun mati bertemu dengan huruf sin. 3. Mat tabi'i atau mat asli. Pada kata sa, yaitu alif mati sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. 4. Mat tabi'i atau mat asli. Pada kata wa, yaitu alif mati yang sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. 5. Matlin atau mat layin. Pada kata daihi,
yaitu mat yang di dalam kalimat ada huruf waw atau ya yang barisnya mati atau berharokat mati dan sebelumnya ada harokat fathah. Berhadapan dengan satu huruf yang hidup dalam satu kalimat saat diwakofkan. 6. Tanda wakof. Wakof jais artinya boleh wakof, boleh wasol, atau boleh berhenti dan boleh lanjut. 7. Tak mabsutoh. Pada kata lat, yaitu tak barisnya mati, berubah suaranya menjadi suara h. 8. Matsilah kosiroh. Pada kata hu, yaitu sebelum hak domir ada huruf yang hidup. Kalau sebelum hak domir hurufnya mati, maka itu tidak bisa disebut matsilah kosiroh. 9. Izhar halki. Pada kata nan, yaitu tanwin bertemu dengan huruf ain. 10. Matabi'i atau mat asli. Pada kata ala, yaitu huruf lam bertemu dengan alif, kemudian alifnya dibuang. 11. Idgham bigunnah. Pada huruf niwa, yaitu tanwin bertemu dengan huruf waw atau huruf idgham. 12. Matabi'i atau mat asli. Pada kata so, yaitu huruf sod bertemu dengan alif, kemudian alifnya dibuang. 13. Matsilah kosiroh. Pada kata hu, yaitu sebelum hak domir ada huruf yang hidup. 14. Matabi'i atau mat asli. Pada kata fi, yaitu ya mati sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. 15. Matabi'i. Pada kata a, yaitu alif mati dan sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. 16. Tafhim. Pada kata kur, yaitu rok mati dan sebelumnya ada baris domah atau harokat domah. 17. Matabi'i. Pada kata li, yaitu ya mati dan sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. 18. Matabi'i. Pada kata wa, yaitu alif mati dan sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. 19. Mat lain. Pada kata daik, yaitu mat yang di dalam kalimat ada huruf waw atau ya yang hurufnya mati dan sebelumnya ada baris atau harokat fathah. Berhadapan dengan satu huruf yang hidup dalam satu kalimat saat diwakofkan. 20. Tanda wakof, yaitu singkatan dari al-waqfu aula, artinya lebih baik wakof daripada wasol, atau lebih baik berhenti daripada lanjut. 21. Alif lam komariah. Pada kata al, yaitu alif lam bertemu dengan huruf mim. 22. Mat arid li sukun. Pada kata sir, yaitu mat tabi'i berhadapan dengan satu huruf yang hidup yang berada di akhir kalimat. Huruf yang di akhir kalimat itu mati jika diwakofkan. Cara bacanya 2-6 harokat.